Selamat datang di saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung saya dengan like, komen, dan subscribe. Siap bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu Isekai menjadi petani di Dungeon Tower. Sejun kemarin mendapatkan karyawan baru, yaitu Black Minotaur. Dan sekarang Minotaur itu ditugaskan untuk menjaga Theo dari serangan serigala perak. Dan ya, seperti apa kisah selanjutnya? Kita langsung aja lah di capcus. Saat ini para pedagang di jalur perdagangan sedang bingung menatap pemandangan yang langka. Mereka semua menatap sesuatu yang aneh di sini. Dan itu dia yang aneh. Si Ox 3 yang sedang berjalan dan juga Ox 4 yang sedang menatap monster-monster yang memandanginya dengan tatapan kaget. Wah, si Black Minotaur ini kan dari lantai 99 ya. Sangar bener. Ini pertama kalinya aku melihat monster dari lantai 99. Gile bener ini, momen yang langka bos. Kira-kira siapa ya monster yang menyewa mereka menjadi bodyguard? Wah, gila bener, itu pedagang pasti hebat ya. Pasti pedagang itu kaya raya. Hei, 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 itu adalah akunya. Akulah yang menyewa merekanya. Aku kucing Teonya, pedagang keliling tingkat menengah. Aku ini pedagang keliling yang hebatnya. Jadi, aku dikawal sama Black Minotaur yang kuat. Kalian harus tahu itunya, ucap Theo dengan sombong. Kau jangan berbohong, kucing kecil. Mana mungkin kucing sepertimu menyewa bodyguard Black Minotaur. Ya, harga sewa mereka pastikan mahal ya. Emangnya kau sanggup menyewa mereka? Ini benerannya, itu bodyguard-kunya. Tunggu di sini, biar aku panggil mereka berdua. Hei Minotaur, kemarilah. Ox 3, Ox 4, kemari, kemari, kemari. Walah, kosong. Kemana Ox 3 dan Ox 4 pergi? Waduh, gaswat, gak jadi sombong. Bodyguard itu harusnya deket-deket dengan tuannya. Malah ngilang ini, wanjir. Bikin malu aja ini dah. Bangke bener. Bener-bener dah, sapi itu bodoh-bodoh. Kemudian ada marmut yang tampak takut didatangi sama Minotaur. Ia malah gemeteran itu dah. Ox 3 dan Ox 4 jadi penasaran dengan barang yang dijual sama si marmut. Sayuran itu tampak enak, Mo. Apa bisa dimakan sekarang, Mo? Hei, stop, 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 stop. Jangan dibully itu. Hei, jangan makan sembarangan ya. Itu barang dagangan si marmut. Lagian kalian kenapa keluyuran? Kalian itu tugasnya melindungiku, malah kalian ngilang. Kalau aku diserang gimana, Bos? Ya, Bos Jun pasti marah kalau aku kembali dengan luka-luka. Waduh, maaf, maaf. Maaf ya Bang Theo, soalnya ini terlihat enak. Jadi aku tergiur ini, Bos. Soalnya ini pertama kalinya kami ke lorong penghubung lantai. Ternyata di sini banyak sekali makanan ya, tapi butuh koin tower untuk membeli ini. Aku malah tidak punya koin tower, Mo. Tapi kenapa di sini banyak pedagang keliling, Mo? Apa hanya pedagang keliling yang boleh memasuki lorong ini, Mo? Kenapa semua monster yang ada di lantai tower tidak menggunakan lantai ini, Mo? Wanjir dah, kau ini banyak tanya lah. Oke lah, aku akan menjelaskan secara terperinci. Aku ini kan kucing Theo yang pintar. Jadi, aku akan menjelaskannya kepada kalian berdua. Theo pun melihat ada tumpukan palet di dekatnya. Dan ia langsung menaiki palet itu, ya kemudian Theo mulai menjelaskan sejarah mengenai lorong penghubung antar lantai ini. Ya, ia menjelaskannya kepada Ox 3 dan Ox 4. Tolong kalian dengarkan baik-baik ya Ox 3 sama Ox 4. Zaman dulu ketika Dungeon Tower terbentuk,
tumbuhlah pohon besar yang mengeluarkan cabang-cabang di setiap akarnya, dan cabang akar itu membuat lantai dari 1 sampai 99. Kemudian monster mulai bermunculan, ada yang ganas, ada yang memiliki akal, dan saat itu ada 3 pendekar yang sedang menjelajah dan mencari jalur yang aman untuk dilewati. Tapi 3 pendekar itu menghadapi banyak monster yang kuat saat mereka mencari jalur. Singkat cerita, mereka bertiga berhasil memusnahkan monster-monster yang menghalangi jalur mereka, dan mereka membuat 3 organisasi, yaitu pedagang keliling, tentara bayaran, dan Magic Tower. Setelah terbentuk 3 organisasi ini, mereka bahu-membahu untuk membangun jalur dari setiap cabang. Mereka memberi sumber daya dan juga memberi dana yang diperlukan untuk membuat dan mengelola jalur yang telah dibuat oleh 3 pendekar itu. Akan tetapi, seiring waktu, jalur itu lebih terkenal dengan nama jalur perdagangan karena jalur ini sering dilewati sama pedagang keliling, dan sekarang jalur ini telah dikelola langsung oleh Asosiasi Pedagang Keliling. Begitu ceritanya, Bos. Apa kalian paham? Oh, keren keren keren. Ternyata seperti itu ya, Bang Teo. Yah, Bang Teo emang top dah. Tampaknya Bang Teo itu pintarmu. Wanjir dah, malah dipuji. Oh, kalian harus bangga karena sedang bersama pedagang keliling yang hebat, cerdas juga lagi. Walah, walah, walah. Wanjir dah, tambah besar kepala ini si Theo. Padahal itu kan pengetahuan umum ya, ada di buku panduan pedagang keliling yang dibaca Theo saat ujian masuk pedagang keliling. Wadidaw malahan. Di sini adalah desa penghubungnya, di sini pusat jalurnya. Jadi kalau kita mau ke lantai yang kita inginkan, kita harus bayarnya. Walah bayar ya? Apa itu mahal, Mo? Aman aman, yang masuk cuman pedagang keliling doang. Nanti kalian nunggu saja ya di pintu masuk lantai 38, soalnya manusia ada di situ. Dan ya, sebelum kita ke lantai 38, kita akan makan-makan dulunya. Karena perut kita kosong, jadi kita makan-makan ya. Kita makan yang banyak di restoran yang sering aku kunjungi. Kita akan makan sampai kenyangnya. Aku traktir ini, jangan sampai perut kita kosong. Oke, mantap, Bos. Oks 3 dan Oks 4 pun jadi bersemangat mendengar ucapan Theo yang mau membawa mereka berdua untuk makan-makan. Mantap sekali, Bos Theo. Dan okelah, Theo dan 2 Oks itu pun OTW pergi ke restoran ikan yang sering dikunjungi Theo. Theo akan mentraktir ikan bakar yang sedap. Akan tetapi muncul serigala perak. Wanjir, itu ketuanya langsung si LK. Ia langsung muncul dan menerjang Theo. Theo tidak sadar karena sedang ngobrol sama Ox. Dan wanjir itu serigala perak bahaya dan push. Serigala perak langsung menatap Theo dengan ganas. Ia langsung meraung dengan tatapan yang ganas. Akhirnya ketemu juga kau kucing Theo. Wanjir, Theo langsung gemetaran melihat serigala perak. Waduh, bahaya ini. Itu serigalanya. Wah, Oks 3, Oks 4. Itu serigala yang menggangguku. Cepat hajar dia. Oke, siap, bos. Oks ketiga langsung OTW dengan bogemnya. Serigala perak malah tidak sadar. Ia malah bertanya sama Theo, di mana topi jerami itu, ha? Dan duar. Fox ketiga memukul dengan kuat, tapi gagal. Ia malah menghantam tanah. Soalnya serigala perak refleksnya cepat sekali. Ya, ia langsung menghindar dari pukulan si Ox tiga. Waduh, 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 kalau kena bisa jadi serigala geprek ente. Serigala perak langsung siaga karena ia tahu lawannya adalah monster yang kuat. Itu adalah Black Minotaur. Aku tidak punya urusan denganmu. Kenapa kau menyerangku? Lah, kau punya urusan dengan aku, Mo. Kau telah menyerang Theo, Mo. Kau harus aku hajar karena telah menyerang Theo, Mo. Oks ketiga, hajar segala itu sampai kapok. Ialah yang membuat perjalananku jadi kacau. Kalau kau bisa menghajar mereka, aku akan traktir yang enak-enaknya.
Siap Bang Theo, itu memang tugasku. Bersiaplah anjing jalanan, kau harus menerima akibatnya Mo. Tapi ternyata ada dua serigala lagi yang menyerang Ox 3. Ia mau membantu ketua serigala perak LK. Tapi Ox 4 sudah bersiap. Kini giliranku Ox 3, aku akan menghajarnya Mo dan tua. Dipukul itu dua serigala perak. Itu pukulan keras dari Black Minotaur, Mo. Waduh, kena telak lagi itu. Terpental jauh dah itu anak buah dari segala perak. Elko, Elki, kalian tidak apa-apa, ucap pemimpin serigala perak Elka. Mo, anjingnya lembut sekali, Mo. Apa boleh aku pukul lagi? Ox ketiga, kau kesini saja ya. Lindungi Bang Theo. Aku akan menghajar mereka bertiga. Siap, Ox 4. Aku akan menjaga Bang Theo, Mo. Loh. Kau nggak ikut membantu Ox 3? Masa cewek disuruh bertarung sendirian? Aman, Bang Theo, aman. Ia lebih kuat dariku, Mo. Walah, Theo jadi ngelak. Ternyata Ox keempat lebih kuat dari Ox ketiga. Walah, ternyata. Wah, ganas bener ini Minotaur. Woi, Ox 4, jangan kill mereka ya. Ini tempat sakral. Ini desa lorong. Dilarang untuk mengkill. Cukup tangkap saja mereka. Teriak Theo kepada Ox 4. Oke siap Bang Theo, aku akan usahakan. Dan ya, Ox 4 pun bersiap untuk menghajar si begudal serigala perak. Berani-beraninya ia menyerang yang lemah. Kalau berani, lawan yang kuat, Mo. Sini kalian bertiga, maju semuanya, Mo. Wanjir dah, ini sakit. Tiga serigala perak itu merasa ini impossible. Tapi LK sang pemimpin memotivasi kalau mereka tidak punya pilihan lain selain menangkap Theo. Maka Minotaur ini harus dikalahkan. Kita tidak boleh mundur. Kita telah menunggu Theo berminggu-minggu, jadi kita maksimalkan kesempatan ini. Oke gas, Elko dan Elki pun langsung bersiap untuk pertempuran. Elka sang pemimpin juga bersiap untuk melawan Ox 4. Oke lah langsung gasken, maju semuanya sini Mo. Dan ya, Sen pun berpindah. Di dalam goa Pak Sejun, kelinci sabit sedang memotong rambut. Ya, ia memotong rambut kelinci gerobak. Ternyata ia sekarang memiliki skill untuk cukur rambut dengan sabitnya. Waduh, bahaya ini mah. Tapi skillnya itu sudah ia gunakan kepada semua saudara kelincinya. Jadi mereka tampak senang itu dah. Dan itu ya tampilan baru dari mereka. Sejun jadi senang. Ia pun memberi aplaus kepada kelinci sabit. Skillmu memang hebat, bos. Lanjutkan. Dan sekarang giliran Sejun. Ia juga mau dicukur. Soalnya rambutnya sudah panjang ini, bos. Tapi Keeng malah mengganggu si kelinci sabit. Ia juga minta dipotong itu ya. Sabar Keeng, sabar. Nunggu giliran ya. Dan hacu. Wanjir malah bersin. Ya, dan hasilnya, waduh ada pitak di kepala Sejun, wanjir. Nggak sengaja kepotong ini. Waduh, gaswat. Keeng dan kelinci sabit jadi panik. Ini rambut bosnya kenapa malah dipotong pitak? Sejun sendiri masih santai. Ia belum sadar dengan kelakuan kelinci sabit. Ia masih positive thinking. Tapi kita kembali lagi ke desa lorong di mana Ox 4 mau melawan tiga serigala perak. Elko dan Elki berlari menuju Ox 4. Elka juga sama, ia berlari menuju Ox 4. Elka memulai penyerangan dengan melompat. Ia melompat ke arah Ox 4. Ox 4 pun bersiap untuk adu jotos dengan Elka. Tapi Elki menahan serangan itu dan Elki juga sudah meluncur di bawah Ox 4. Elko langsung menyerang dengan gigitan tajamnya dan ia menggigit tangan Ox 4. Elki juga sama, ia mau menyerang kaki Ox 4 dan berhasil itu ya, ia berhasil menggigit kaki Ox 4 dan kini giliran LK, ia mau menyerang Ox 4, ia pun memegang tanduk Ox 4 dan LK langsung mengincar leher Ox 4. Ia mau menggigitnya dan Ox 4 tidak bisa berkutik, lehernya digigit.
tangannya juga digigit, kakinya juga digigit. Wadidaw, malahan terjebak ini dah. Tapi Elka merasa kesusahan karena gigitannya tidak tembus, kulitnya keras banget, Cuk. Walah walah walah, kuat juga ya gigimu, Mo. Kau rajin sikat gigi ya, Mo. Sampai-sampai gigimu tidak patah menggigit kulitku, Mo. Dan tos! Dihajar itu si Elko. Elko kesakitan. Ia pun dipegang sama Ox 4 dan dilempar dah itu si Elko dan duar. Nabrak palet dengan kencang. Pingsan dah si Elko. Elki panik. Ia langsung melepas gigitannya. Waduh gaswat. Ox 4 pun langsung menendang dengan keras dan duar. Tendangan maut langsung mengenai Elki. Ia pun langsung ambruk dan pingsan. Sekarang giliranmu, kemarilah aku akan memberimu pukulan ayam geprek. Dan push. Dibanting si Elka, ia langsung kesakitan. Elka pun terbujur kaku. Ya, badannya tidak bisa bergerak. Dan ini dia ya, pukulan ayam geprek dan wush. Wanjir, bogeman maut meluncur ke arah muka Elka. Waduh, modar dah si Elka. Tapi sebelum modar, ia malah mengingat sesuatu. Ya, kita flashback dulu ya. Ini adalah Elder Serigala Perak yang memimpin desa Serigala Perak di lantai 50 gitu ya. Elder ini memberitahu kalau kaum Serigala Perak adalah kaum spirit. Jadi, jika Serigala Perak modar, mereka akan menjadi spirit. Sejak dulu, kaum Serigala Perak selalu hebat dalam segala hal dibandingkan dengan hewan lain gitu ya. Serigala Perak selalu unggul. Ya, mereka selalu mencari mangsa. Kita adalah pemangsa yang selalu bekerja sama dengan hebat. Bahkan bison pun bisa dikalahkan oleh kawanan serigala perak. Saat itu, Elka masih kecil dan ia sudah diajarkan hidup sebagai pemangsa. Elder serigala perak memberitahu kalau kita harus bangga hidup sebagai serigala perak. Wah, Elka sangat senang sekali mendengar ucapan Elder. Ia jadi semangat. Ia akan berjuang menjaga kehormatan segala perak yang hebat sebagai pemangsa. Akan tetapi, semua itu sirna setelah kekeringan melanda. Sungai yang mengalir di desa Serigala Perak telah mengering dan makanan utama mereka yaitu ikan telah punah akibat sungai yang mengering. Semua serigala perak panik, bahkan desa serigala perak binasa karena diserang kaum rubah. Dan akhirnya kaum serigala perak hidup nomaden alias berpindah-pindah. Itu semua karena mereka kehilangan tempat tinggal mereka. Dan akhirnya, demi menghidupi kawanan serigala perak, Elder menjadi tentara bayaran dari Tuan Grit. Tapi serigala yang lain protes. Hanya demi makan, Elder malah menjadi tentara bayaran. Ini merusak kehormatan leluhur. Tidak mungkin bangsa serigala perak menjadi bawahan dari si babi. Itu tidak mungkin, Elder. Tapi Elder malah marah-marah. Ia juga tidak mau itu. Tapi ia tidak memiliki jalan lain. Jika ia tidak melakukannya, generasi baru akan modar kelaparan. Jadi, untuk saat ini, pikiranku adalah nasib anak-anak serigala perak. Demi melanjutkan kehidupan kaum serigala perak, hal ini harus dilakukan. Dan ya, akhirnya kaum segala perak menjadi bawahan Tuan Grit dan memeras, menjarah setiap desa yang Tuan Grit inginkan dan semua dilakukan oleh kaum segala perak. Wah, serigala perak itu sangat-sangat efektif dijadikan tentara bayaran. Waduh, 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 ternyata ya. Dan ya, kita langsung kembali ke Ox 4 yang telah melakukan pukulan ayam geprek. Tapi ternyata itu tidak dilakukan dan pukulan itu hanya mengenai samping LK. Waduh, waduh, ternyata tidak jadi dipukul. Theo pun memeriksa serigala LK. Wah, cuman pingsan doang ini. Sepertinya serigala ini ketakutan. Apa aku harus mematahkan sikilnya dulu supaya serigala itu tidak mengikutimu lagi? Wanjir, nggak usah. Kakinya nanti tidak bisa jalan. Itu terlalu kejam, Ox 4. Nggak usah dipatahin.
Kita ikat sajanya, kita akan membawa mereka bertiga ke hadapan Sekjun, biar Sekjun yang memberi keputusan atas tindakan mereka. Dan oke siap bos. Oks ketiga dan Oks empat pun mengikat para serigala dan membawa mereka. Dan ya, Sin kembali berpindah. Kita kembali ke Sekjun lagi yang sedang potong rambut itu ya. Kelinci sabit menyalahkan Keeng karena telah mengganggunya, tapi Keeng geleng-geleng. Jun pun memeriksa rambutnya karena ia menganggap kelinci sabit telah selesai memotongnya. Dan ya, Jun langsung panik karena ia menyadari ada pitak di kepalanya. Wadidaw. Keeng dan sabit jadi ikutan panik itu dah. Dan ya, Datu Lebah pun melihat pitak itu. Waduh, itu cukup besar pitaknya, Bos Sekjun. Sekjun pun menenangkan si Sabit yang sedang bersedih. Ia mau minta maaf karena ia salah. Ya, ia cuma ingin awak kening. Ia ingin seperti kakaknya si Hitam dan ayahnya. Mereka berdua telah awak kening. Ia juga ingin awak kening, bos. Aman, bos, aman. Tenang saja. Namanya juga belajar. Tinggal ditutupi saja sama topi jerami. Jadinya pitaknya tidak kelihatan ya. Tapi tetap saja ya, masih ada pitaknya. Wanjir, apes bener dah diriku. Walah walah walah, katanya aman malah jadi murung itu si Sekjun. Kemudian ibu kelinci datang. Ia memarahi kelinci sabit. Sekjun pun disuruh untuk ikut ibu kelinci. Ya, ia akan dicukur sama ibu kelinci. Walau-walau ternyata ibu kelinci juga bisa nyukur ya. Ia akan menggunakan skill guntingnya untuk mencukur rambut Sekjun. Dan oke lah langsung digas bos. Tapi kita pindah scene lagi ke tempat Airen. Saat ini Airen sedang membaca buku sambil ngemil tomat cherry. Tapi ternyata tomat cherry-nya habis, bos. Waduh, padahal lagi nyantai-nyantai malah cemilannya habis. Yah, tapi hari ini kan si Airen sudah minta makan ya sama Sekjun. Mau minta makan lagi, takutnya dimarahin Sekjun. Soalnya Airen kan kebanyakan makan, nanti malah jadi naga babi. Wadidaw. Bodoh amat dah. Airen pun meminta makanan lagi kepada Sekjun. Ia pun melihat bola kristal, tapi setelah dilihat ada yang aneh dengan Sekjun. Apa-apaan itu si Sekjun? Sekjun pun menerima notifikasi. Apa yang terjadi padamu Sekjun? Akhirnya jadi bingung dengan penampilan Sekjun. Sekjun pun membuka topinya dan ini dia ya tampilan baru dari Sekjun yang habis cukur sama si ibu kelinci. Wadidaw, ganteng banget bos. Wanjir dah, Airen kaget. Ini Lee Min Ho, artis terkenal yang ada di Korea. Ia sangat ngefans dengan Lee Min Ho. Gile bener. Wanjir, gue Pak Sejun, bos. Jangan samakan aku dengan artis itu. Waduh, waduh, gue cuman seorang petani ini. Wadidaw, ucap Sejun sambil senyum ganteng. Sejun pun bertanya, bagaimana penampilan baruku ini? Aku ingin dengar pendapatmu, Bos Airen. Woi Bos Airen, woi, kau dengar nggak sih? Kenapa malah diam? Dan ternyata Airen sedang sem-sem wadidaw. Ia malah deg-degan itu. Malahan ia melihat Lee Min Ho di depannya. Walah, walah, walah. Si Airen ini adalah fans berat K-pop. Jadi ia malah deg-degan ini. Sejun kembali bertanya, bagaimana pendapatmu Airen? Apa kau tidak suka? Ya, waduh dah, jangan dekat-dekat, Cuk, jangan dekat-dekat. Kalau ngomong itu jangan dekat-dekat. Walah, padahal cuma memegang notifikasi, malah kan disuruh jauh-jauh. Airen pun menjawab kalau itu tampilan yang cocok untuk Sejun. Dan Airen mau Sejun memberinya lobster lagi, soalnya ia sedang lapar. Kemarin kan sudah banyak makan lobster ya, masa mau makan lobster lagi? Janganlah bos, nanti kena kolesterol itu. Dan lagi, Airen dari kemarin terlalu banyak makan lobster. Sejun mengkhawatirkan kalau Airen nanti benar-benar kena kolesterol nih. Jadi, menu hari ini lebih baik sayur-sayuran saja. Ya, ini untuk menjaga pola makan. Itu penting, Bos, untuk jaga kesehatan. Dan ini dia ya, jagung rebus yang telah disiapkan sama Sejun. Silahkan diambil semua Airen. Satu tong penuh jagung rebus yang siap disantap. Airen pun mengucapkan terima kasih dan ia mengambil jagung rebus itu. Dan juga Airen mengucapkan selamat karena Sejun jadi semakin ganteng.
Walah ganteng, baru kali ini ada yang ngomong dirinya ganteng, wadidaw. Di sini emang isinya monster semua, nggak ada cewek yang bilang dirinya ganteng. Dan ya, okelah, saatnya untuk bekerja kembali. Harus semangat kerja, bos, kerja, 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 kerja. Go, 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 go. Dan kemudian di tempat Airen, si Airen malah gemetaran itu ya. Ia memegang jagung rebus dengan gemetaran. Ia malah deg-degan memegang jagung rebus itu. Waduh, ini jagung rebus dari Lee Min Ho ini. Ini jagung yang berharga. Tidak boleh dimakan semuanya ini. Tapi ia lapar dah. Ia mau makan. Jangan, 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 jangan. Ia harus bersabar. Tapi kenapa ia malah bertingkah konyol ini ya? Itu kan cuman rambut Sekjun yang baru ya, malah jadi kena jantung naga. Apa-apaan ini dah? Dan lah, makan aja lah, makan semuanya. Tapi begitu ia melihat jagung itu, ia malah mengingat wajah Sekjun yang ganteng. Waduh dah, malah kesemsem lagi ini si Airen. Dahlah, kemudian karena Airen ingin makan yang spesial, Airen pun mencari buku masaknya. Dan ini dia ya, buku masak dari peninggalan si kakek. Airen akan memberikan ini kepada Sekjun supaya ia bisa langsung memasak yang enak-enak. Mantap dah, Airen menantikan makanan yang enak dari resep buku ini. Dan akhirnya ia jadi tidak sabar itu dah. Dan okelah, kita pindah scene lagi ke tempat si kucing Theo. Saat ini Theo telah sampai ke lantai 38. Ia sedang melelang tomat cherry. Player-player di situ pun pada rebutan untuk membeli tomat cherry. Tenang bos, tenang, tenang. Tomat cherry-nya ada banyak. Kalian boleh membeli per 20 buah ya. Silakan dah, silakan lelang dimulai. Dan ini dia ya, ini ada 4.000 tomat cherry. Silahkan bos, silahkan, mumpung ada banyak. Wanjir, ada banyak. Para player kaget. Ini lebih banyak dari sebelumnya. Ya, dimulai dah tawar-menawar untuk membeli tomat cherry. Kemudian saat tomat cherry-nya tinggal 2.000, ada seorang player yang mau membeli 2.000 tomat cherry itu dengan harga 1.600 koin tower. Waduh, bangke bener, ada yang mau borong lagi. Itu pasti ulah dari Galgo Enterprise. Player-player lain jadi protes, tapi Theo mengiyakan dan ia menjual 2.000 tomat cherry itu kepada player itu. Ya, sip dah, terima kasih bos sudah membeli semua tomat cherryku. Mantap. Oke ya, terima kasih. See you next time. Waduh, gaswat, player-player yang tidak kebagian jadi kecewa itu dah. Masa Galgo Enterprise mau menguasai pasar tomat cherry? Ini mah kelakuan elit global. Yah, Park Dong-sik juga tidak kebagian tomat cherry itu. Dan teman-teman party Park Dong-sik juga tidak kebagian. Padahal temannya itu mau buat nembak cewek ya, malah kagak kebagian. Wanjir dah, nggak jadi nembak cewek dah. Tapi Dong-sik merasa tenang karena ia tahu tomat cherry ini berasal dari pertanian Sekjun. Jadi ia pasti diberi misi lagi sama Sekjun dari Bang Theo gitu ya. Kemudian orang-orang dari Galgo Enterprise kaget karena ia melihat ada itu ya, ada nama pertanian Sekjun. Itu ada namanya di layar status tomat cherry. Player-player dari Galgo benar-benar kaget. Ternyata ini buatan orang Korea, yaitu Park Sejun. Ini harus segera diselidiki. Pak Dong-sik yang mendengar itu jadi panik. Ia pun langsung meminta satu tomat cherry untuk melihat status tomat cherry itu dan setelah dilihat, wah ternyata bener tomat cherry grade D dibuat oleh pembudidaya petani tower Pak Sejun. Walah walah walah, ini beneran dari petani Pak Sejun. Ternyata Sejun itu seorang petani, bukan hanya seorang petualang, ia juga seorang petani. Ini informasi yang penting. Ya, para anggota Galgo pun langsung gercep. Mereka akan mencari Pak Sejun dan akan melaporkan ini kepada pemimpin Galgo. Informasi ini sangat penting, bos, karena Galgo memimpikan pertanian di Dungeon Tower. Mereka harus merekrut Sejun untuk berada di Galgo Enterprise. Mantap ini, langsung direkrut dah. Pasti direktur akan senang dengan informasi ini. Waduh, 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 Dongsik merasa khawatir kalau Sejun terekspos. Maka pertama yang dalam bahaya adalah keluarga Sejun. Mereka pasti ditangkap
Dan supaya Sejun mau ikut dengan pihak perusahaan, pasti keluarganya akan diancam dan Sejun mau tidak mau harus ikut. Waduh waduh, waduh, ini gaswat, Bos. Ini tidak boleh terjadi. Ia harus menemui Bang Teo untuk mengatakan ini kepada Pak Sejun. Kemudian Theo muncul, ia memanggil Kim Dong-sik. Melihat Theo, Dong-sik langsung sigap, ia langsung membawa Theo ke tempat yang aman. Ini terlalu berbahaya, Bang Theo. Kau telah menyebar informasi yang penting. Ini informasi yang seharusnya tidak bisa bar. Wanjir dah, informasi apa dong, Sik? Itu informasi mengenai Pak Sejun. Sekarang semua orang tahu kalau tomat cherry itu dibudidaya oleh pertanian Pak Sejun. Semua orang pasti akan mencari Sejun sekarang. Loh, emang kenapa? Itu kan emang sudah tertulis di peraturan pedagang keliling kalau asal-usul barang harus ditulis. Ya, asal menjualnya juga harus ditulis. Ucap Theo menerangkan. Tapi ini yang berbahaya adalah keluarganya Pak Sejun. Mereka adalah kelemahan dari Pak Sejun. Mungkin Sejun itu adalah hunter yang kuat, tapi tidak dengan keluarganya. Mereka cuma manusia biasa. Keluarga Sejun pasti akan terekspos, soalnya tomat cherry ini adalah produk yang diinginkan oleh banyak orang. Maka banyak kepentingan yang timbul karena produk ini. Apalagi banyak perusahaan yang mau memonopoli tomat cherry. Ini terlalu beresiko untuk mengekspos Pak Sejun sebagai pembudidaya tomat cherry. Lah, terus gimana Kim Dong Sik? Ini kan aturan asosiasi pedagang keliling ya. Jadi aku tidak bisa menghapusnya. Ini sudah tercatat di asosiasi pedagang keliling. Ya, okelah, karena sudah terlanjur, Kim Dong-sik akan berusaha untuk melindungi keluarga Sejun. Guild Phoenix yang ia ketuai akan berusaha untuk melindungi keluarga Sejun di Korea. Wah, gitu ya. Syukurlah. Terima kasih Kim Dong-sik. Kemudian Theo mengambil barang lain untuk Kim Dong-sik. Dan ini dia ya, ada jagung dan wortel. Ini adalah hasil panen dari Pak Sejun yang lain. Wanjir dah. Ya, Kim Dong-sik kaget. Ada yang lain ya selain tomat cherry. Dan ini wortel kecepatan. Ini juga jagung stamina. Gile bener. Ini produk luar biasa. Tapi ini malah lebih berbahaya dari tomat cherry. Ini akan membuat dunia manusia gempar. Ya, untuk sementara Pak Dong-sik akan mengurus ini sebelum dipasarkan ke tempat umum. Dan okelah, Theo pun pamitan. Tugasnya sudah selesai. Ia mau pulang. Oke, bye-bye. Terima kasih, Kim Dong-sik. Siap, bos. Kim Dong-sik bener-bener bingung mau diapain nih dah. Lebih baik dilaporin aja dulu dah sama Master Guild Phoenix. Dan ya, scene pun berpindah. Di desa lorong. Oks ketiga dan oks empat sedang menjaga tiga serigala yang ia tangkap. Mereka juga sambil makan daun bawang. Tapi serigala perak berisik banget dah. Si LK itu ngoceh mulu. Ia malah minta dilepasin itu. Dasar monster udik. Kalian monster dari lantai 99 memang bau. Kotor jelek. Seharusnya kalian malu menyebut diri kalian warrior terhormat. Dasar udik kampungan. Diomongin seperti itu, Oks keempat marah. Ia pun minta izin sama Oks ketiga untuk menggeprek muka serigala itu. Berisik banget dari tadi. Waduh, jangan Oks empat, nanti dimarahi bos Sekjun. Nggak usah. Kita nanti nggak dikasih makan lagi sama bos Sekjun. Kemudian kucing Theo datang. Ia menyuruh Oks ketiga dan Oks empat untuk cepetan pulang. Walah, cepet banget. Padahal kan belum selesai makan ya bos Theo. Udahlah, kita harus cepat pulang, kita harus laporan. Oke, sip lah. Serigala itu pun dibawa juga. Ya, mereka pun dibawa sama para Ox dan Theo. Kurang satu tugas lagi, yaitu beli barang. Dan itu dia ya ada toko. Theo langsung beli kalung kristal ungu. Itu ya, harganya 2 koin tower, bos. Silakan dibeli. Walah, katanya mau cepet malah beli barang. Ox ketiga dan Ox empat jadi ngelak itu dah. Diskon bos, diskon, diskon, diskon. Tolong kasih diskon. Walah malah minta diskon lagi, wadidaw. Dan ya, karena nunggu Theo kelamaan jadinya bersambung. Walah, 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 malah bersambung.
Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah mau menonton saya Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke teman-teman semuanya, silahkan di like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Salam.